Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Miftahul Jannah Yangsan Islamic Center rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita melaksanakan puasa di hari yang ke-20. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan pada kita, Allah anugerahkan kekuatan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat, para hadirin rahimakumullah. Kemarin kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu terkait dengan bagaimana menjadi pribadi yang bersyukur. Jadi Allah mengingatkan kepada kita asal kejadian kita. Kita ini dulunya bukan siapa-siapa. Ini tidak lain adalah kita ini senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemarin sudah kita bahas juga, jadi paling tidak ada 3 hal dalam syukur itu. Yang pertama adalah kita ini betul-betul ingat siapa yang memberi nikmat, lalu itu terimplementasikan dalam ucapan dan tindakan kita, sehingga yang kita lakukan itu adalah sejalan dengan tujuan dianugerahkannya atau tujuan penganugerahan sesuatu itu dari Allah kepada kita. Tetapi ternyata untuk menjadi orang-orang yang bersyukur itu butuh perjuangan, karena tantangannya pasti ada. Termasuk tantangan secara eksternal. Ini kalau kita baca di dalam surah Al-A'raf yang dimulai dari ayat 12 sampai pada ayat ke-18. Ini menunjukkan bahwa ada salah satu makhluk ya, yang disebut namanya sebagai iblis. Ini ketika berdialog dengan Allah, bernegosiasi, ini sudah minta izin untuk menghalangi mayoritas manusia itu agar mereka tidak bersyukur. Nah, sekarang kita lihat nih ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sempat kita singgung ketika iblis itu diperintah untuk sujud, ketika Allah bertitah kepada para malaikat. Yang di dalam komunitas itu ada iblis, tapi iblis sendiri yang tidak mau bersujud. Fasajadu illa iblis. Lalu di situ di ayat di dalam surah Al-Baqarah itu dinyatakan aba wastakbara. Iblis itu membangkang sekaligus dia merasa takabur, merasa besar, merasa paling hebat. Penjelasan iblis yang merasa paling hebat itu apa sih yang dia rasakan? Nah, itu ada dalam surah Al-A'raf ayat 12 ini. Allah bertanya kepada iblis itu, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepadamu? Apa jawabannya iblis? Qala ana khairum min. Inilah yang disebutkan oleh Allah, dia ini istakbar. Dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Ana khairum min. Lalu iblis melanjutkan, dia melihat dirinya lebih baik itu karena dirinya itu tercipta dari bahan yang berbeda dengan Adam. Kata iblis,
Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia yaitu Adam engkau ciptakan dari tanah. Menurut iblis, tanah dengan api itu lebih mulia api. Ini kata iblis. Sehingga dia mengatakan bahwa ana khairum min. Dari ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain, itu adalah salah satu sifat-sifat yang dimiliki iblis. Yang oleh iblis itu ketika menggoda manusia itu sering ditanamkan dalam diri manusia. Ya bentuknya bisa macam-macam. Bisa dari sisi kepemilikan harta. Itu kadang ada orang kalau tidak pandai bersyukur, itu lalu kemudian merasa ana khairum min. Lalu yang kedua bisa jadi dari status sosial. Ana khairum min. Bisa jadi dari segi ilmu yang dimiliki. Kadang merasa, alah iku opo, saya itu lebih banyak ilmunya. Itu berarti sudah kerasukan. Iya, jadi sudah ditiupkan oleh iblis ana khairum min. Bahkan sampai pada orang yang ibadahnya lebih baik dibanding yang lain. Ini kalau tidak mampu betul-betul mensyukuri dan menyadari, itu juga bisa mengatakan ana khairum min. Apa itu? Tidak rajin sama saya ini loh. Itu terbersih dalam hati. Kalau nanti itu diterus-teruskan, itu akan terwujud dalam tindakan. Sehingga menjadikan orang itu justru akan sulit untuk menerima kebenaran. Orang itu kalau sudah merasa lebih baik dibanding yang lain, itu kadang diberi masukan itu angel, susah. Jadi kalau dikasih usulan sudah gini-gini duluan, karena dia merasa lebih di antara yang lain. Padahal itu tidak boleh. Makanya dalam surah An-Najm itu, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Oh, saya ini orang yang paling baik sudah. Apa itu? Api baik itu baru-baru aja. Dia tuh dulu kayak gitu kelakuannya. Padahal kan orang itu kan ada proses. Boleh jadi setiap orang itu punya masa lalu, tapi kalau kemudian sudah mau memperbaiki diri, ya sudah. Cuman kan manusia yang lain, orang lain itu kadang sering melihat itu. Allah kamu sok-sokan, kamu tuh tobatnya baru kapan? Loh, udah gitu kan. Itu berarti ana khairum. Itu penyakitnya siapa? Iblis. Jadi hati-hati. Nah ini iblis ini punya sifat begini, dia tidak mau sendirian. Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Dia ini ngajak-ngajak. Ayo kamu kan lebih baik dari dia. Ngapain kok kamu nerima usulannya dia? Awakmu itu loh lebih pintar, lebih hebat. Pokoknya yang lebih-lebih itu. Sehingga itu kemudian terimplementasikan dalam keseharian. Naudzubillah. Nah, kalau iblis di sini ini terkait dengan khalaqtani min nar. Ini juga terkait masa lalu, artinya masa asal kejadian. Oh, saya ini dari api, Adam kan dari tanah. Masa api harus sujud, harus hormat kepada tanah. Api itu kan lebih mulia. Saya itu dari kalangan bangsawan. Dulu keturunan atas-atas saya itu, mbah-mbah saya itu, wah itu raden-raden semua, umpama begitu. Kamu belum tahu saya ya. Kan begitu. Nah, ini contohnya banyak, nanti monggo dikembangkan. Nah, karena iblis sudah begini ini, jadi ditanya sama Allah, lalu kok jawabannya begini, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata Allah, tidak benar ini. Apa jawabannya kemudian Allah menjawab, qala fahbit minha. Nah, udahlah, kalau kamu merasa kayak gitu, kamu tidak layak tinggal di surga ini. Fahbit minha. Turun aja kamu dari surga. Habato itu maknanya adalah fahbit. Habato yahbitu itu maknanya landing. Jadi kayak pesawat itu habato irotu itu pesawat telah landing, mendarat, artinya turun.
Fahbit minha. Turun dari mana? Dari surga. Kenapa kok diturunkan dari surga? Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam surga itu. Jadi surga itu tidak ada orang sombong. Makanya kalau kita ini latihan untuk tidak menyombongkan diri, itu sesungguhnya sedang berlatih menjadi penduduk surga. Di surga itu tidak ada kesombongan. Yang ada itu hanya ucapan harmonisasi, ucapan yang harmonis. Salam, salam, salamun qaulam mir rabbir rahim. Lalu di surga itu tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Tidak ada dusta di antara kita. La yasma'una fiha lawa wala kidzaba wala ta'thimah, tidak ada dosa. Nah itu suasana-suasana surga begitu itu. Ya, makanya kalau kita ini bisa merajut persaudaraan dengan baik, tidak ada kesombongan, itu sesungguhnya kita ini sedang berlatih menjadi penduduk surga. Karena di surga itu tidak layak ada makhluk yang sombong, itu tidak layak. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Udah turun dari surga. Setelah kata-kata perintah turun, ditegaskan lagi dengan perintah yang lebih tegas lagi. Kamu kan sekarang dalam surga nih. Karena udah kadung masuk surga, fakhruj, keluar. Innaka minas shagirin. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang, termasuk makhluk yang hina. Jadi shagir itu maknanya kecil. Kecil itu dalam arti hina. Jadi kalau orang itu sudah merasa besar, ini sesungguhnya dia sedang menjatuhkan dirinya menjadi orang yang hina. Ada saatnya itu. Fir'aun itu kurang hebat kayak apa? Kekuasaannya, kerajaannya. Ya, dinasti Fir'aun itu kan berkuasa cukup lama. Cuman Fir'aunnya ganti-ganti, karena Fir'aun itu sebuah gelar bagi Raja Mesir ketika itu. Itu dinasti Fir'aun tidak kurang dari 3000 tahun berkuasa. Cuman di antara itu yang ada pada masanya Nabi Musa. Ada namanya yang siapa itu, bapak dengan anak itu, kemudian dilanjutkan. Makanya makam-makam Fir'aun itu kan di piramida itu, piramid itu mumi-muminya Fir'aun di situ. Bahkan ada yang setelah dimumikan itu dia ini dimasukkan ke dalam peti emas murni. Itu karena saking kayanya kerajaan Fir'aun itu. Termasuk Fir'aun pada masa Nabi Musa. Itu kesombongannya tingkat tinggi itu. Sampai mengatakan di hadapan orang-orang Mesir, orang-orang Qibti dan orang-orang Bani Israel diperintah untuk menyembah dia. Dia mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Karena dalam kepercayaan Mesir kuno, Tuhan itu kan banyak, termasuk para dewa itu. Lalu yang paling tertinggi siapa? Fir'aun yang merasa sebagai Tuhan dengan pangkat yang tertinggi. Pokoknya luar biasa, tidak ada yang berani itu. Itu kalau sudah waktunya jatuh ya mati juga, tenggelam di laut itu, laut merah itu. Ya kan? Yang ketika mengejar Nabi Musa, lalu kemudian Allah perintahkan tongkatnya Nabi Musa itu diambil kembali, maka disitulah laut menutup Fir'aun dan tentara yang mengejar Musa itu kemudian mati tenggelam. Jadi ini kalau kita bicara sejarah, itu sudah banyak contoh-contohnya. Itu Fir'aun. Zaman Fir'aun ada kaumnya Nabi Musa namanya Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Jadi Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Ya, tapi dia ini membangkang. Dia ini kemudian tidak mau beriman. Asalnya orang baik-baik gitu. Tapi gara-gara hartanya yang terlalu sangat banyak, dia lupa diri. Makanya sampai sekarang kalau menemukan harta di dalam tanah yang tidak diduga, itu disebut harta karun. Karena Qarun dulu itu ditenggelamkan oleh Allah. Ya. Jadi Nabi Musa doa kepada Allah, minta untuk megang remote-nya dunia, remote-nya bumi. Akhirnya Nabi Musa sudah ngadepi Qarun ini sudah susah banget, akhirnya di remote sudah tenggelam. Minta tolong ke Musa, ya tidak bisa. Itu ditenggelamkan. Itu orang sombongnya luar biasa.
Itu kalau keluar di hadapan orang-orang, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia selalu menampakkan kesombongannya dengan menampakkan perhiasannya. Pokoknya harta yang dimiliki itu ditampak-tampakkan demi merasa bahwa dia lebih baik, lebih hebat dibanding yang lain. Manusia itu kadang-kadang ada yang terkena sifat ini. Dari pengalamannya, dia tidak mau kalah dengan yang lain. Cerita ini ke temannya, dia lebih ngunggul lagi. Oh, saya tambah, kamu tidak seberapa. Lalu cerita, itu ada yang model-model begitu itu. Nah, kita lanjutkan. Fakhruj innaka minas shaghirin. Jadi kalau orang merasa besar, itu sesungguhnya dia sedang menuju ke dalam kehinaan. Dia sedang menuju ke dalam kekerdilan. Jadi itu kata kuncinya. Kalau orang merasa biasa, disitulah Allah akan mengangkat derajatnya. Justru dia berjalan menuju menjadi seorang makhluk yang besar, makhluk yang terhormat. Tapi kalau orang merasa terhormat dan harus merasa dihormati, ini yang berbahaya. Orang itu kan seringkali terpenjara oleh ekspektasi dirinya sendiri. Ada orang karena merasa lebih hebat di orang lain tidak menghormati dia tersinggung. Datang ke majelis di kampung, di masyarakat kita, tidak dipersilakan di depan, lalu duduknya di dekat pintu, tersinggung. Belum tahu ya saya ini siapa, kok tidak ada yang mempersilahkan. Belum tahu ya saya ini siapa, kok salaman tidak ada yang cium tangan. Mau begitu, itu kan gara-gara dia menilai dirinya terlalu tinggi ekspektasinya. Akhirnya ya merasa begitu. Tapi kalau orang biasa-biasa saja, biasa, semua itu manusia itu sama di hadapan Allah. Yang menilai perbedaan ketakwaannya itu hanya Allah yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Fala tuzakku anfusakum. Kalau dalam surah An-Najm tadi, huwa a'lamu bimanittaqwa. Dialah yang paling tahu terhadap seseorang yang bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Jadi biasa saja, tetap melakukan kebaikan, tapi tidak usah merasa paling hebat dan paling banyak melakukan kebaikan. Fakhruj innaka minas shaghirin. Nah, yang unik ini lanjutannya sedikit lagi nih. Karena ini kalau dilanjut ini bisa lama, nanti panjenengan harus persiapan. Apa kata iblis sebelum dia terusir dari surga? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Oke? Saya akan keluar dari surga ini. Biasanya orang kalau sombong itu kan begitu. Jadi setelah gara-gara kesombongannya dia mentok sudah, dia malah justru melunjak, malah menunjukkan, ya wis, saya akan keluar. Tapi saya minta satu hal. Apa kata iblis? Oh, ini beberapa hal yang diminta. Yang diminta yang pertama, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau memang aku ini dikeluarkan dari surga karena aku tidak mentaatimu dan tidak mau sujud kepada Adam, saya tidak mau sujud kepada Adam. Gini aja, beri aku penangguhan. Anzirni ila yaumi yub'atsun, sampai pada waktu hari di mana mereka dibangkitkan, yaumul ba'ats. Jadi permintaan iblis itu anzirni ila yaumi yub'atsun. Permintaan ini oleh Allah dijawab, ya wes, qala innaka minal munzirin. Oke, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang diberi penangguhan waktu. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun tadi. Sehingga dari ayat ini para ulama ahli tafsir itu menjelaskan bahwa iblis itu sampai hari ini masih hidup. Dia menciptakan dan membuat kaderisasi yang luar biasa. Karena dia tidak mau sendirian. Dia bikin kader. Kadernya itu tidak hanya dari golongan jin, tapi juga dari golongan manusia. Makanya nanti kader-kadernya itu
itulah disebut syayatin, yang nanti ada dua golongan, ada syayatinal jinni wal ins. Setan-setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi masih memantau sampai sekarang. Itu nanti ada level-levelnya. Makanya nanti yang ditugaskan, kalau yang ditugaskan untuk menggoda orang yang berilmu, mama level ustadz atau level kiai, maka yang didelegasikan itu juga yang setara dengan itu, levelnya juga tinggi. Tapi kalau goda orang-orang biasa, yang dikirim ya yang kerucu-kerucu biasa, itu saya goda sana. Sehingga jangan dikira kalau orang semakin levelnya tinggi, itu semakin aman. Ternyata yang menggoda itu juga semakin kuat. Makanya tidak ada lain kecuali nanti ada beberapa cara yang bisa kita lihat dalam ayat ini. Bagaimana cara iblis mengkader? Bagaimana cara iblis kemudian untuk memerintahkan menghalangi manusia dari rasa syukur kepada Allah? Strateginya seperti apa? Insya Allah akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ya Allah ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.